Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 136. Jing She. Xiao Lang masih terus menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh 5 Raja Hewan Suci. Ia juga tidak berniat untuk menghadapi mereka sedikitpun. Di sisi lain, ia juga merasa bingung harus berbuat apa. Karena, yang ia inginkan bukanlah bertarung melawan mereka, melainkan, menyadarkan mereka dari pengaruh Ziran. Setelah memikirkan berbagai macam cara, Xiao Lang akhirnya memutuskan untuk mencoba menggunakan kekuatan api jiwa. Tapi, menggunakan kekuatan api jiwa akan sangat beresiko pada keselamatan mereka berlima. Jika ia tidak melakukannya dengan hati-hati, maka ia bisa saja membunuh mereka berlima. Tapi kalau berhasil, mereka berlima mungkin akan selamat dan bebas dari pengaruh Ziran. Tidak ada salahnya untuk mencoba, gumam Xiao Lang. Pada saat yang bersamaan, King Long menyerangnya dengan menggunakan bola api raksasa berwarna biru. Namun, Xiao Lang masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Tapi, saat ia sedang fokus pada King Long, 4 Raja Hewan Suci yang lain juga melakukan serangan. Duar. Ledakan terjadi ketika 4 serangan energi spiritual mengenai Xiao Lang dan membuatnya terlempar cukup jauh. Namun, 4 serangan tersebut tidak melukainya sama sekali, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikitpun pada Dragon Armor. Xiao Lang menghela napas. Maaf, mungkin ini akan terasa sedikit sakit. Jadi, aku harap kalian berlima mampu menahannya, ucap Xiao Lang. Lalu, ia melesat terbang dengan sangat cepat ke arah 5 Raja Hewan Suci. Di saat yang bersamaan, Xiao Lang menciptakan 5 bola api kecil berwarna putih di telapak tangannya. Setelah ia benar-benar dekat dengan merek berlima, barulah Xiao Lang menyerang mereka dengan menggunakan bola api kecil tersebut. Tapi, serangannya ditahan oleh perisai energi yang diciptakan oleh Ziran, sehingga serangannya tidak berhasil mengenai 5 Raja Hewan Suci. Xiao Lang, apa kau pikir aku tidak apa yang ingin kau lakukan? Tanya Ziran. Ziran, kalau kau memang ingin menjadi penguasa, bertarunglah denganku secara adil, jawab Xiao Lang. Hahaha. Aku tidak sebodoh itu, Xiao Lang. Kekuatan yang kau miliki sangatlah dahsyat. Jadi, aku tidak akan mau melawanmu secara langsung, ucap Ziran. Tapi, karena kau ingin bertarung dengan adil, maka, akan aku buat pertarungan ini jadi lebih menarik, lanjutnya. Setelah itu, Ziran membuka gerbang dimensi yang sangat besar. Kemudian, dari dalam gerbang dimensi tersebut keluar pasukan dengan jumlah yang sangat banyak. Xiao Lang mengerutkan alisnya ketika melihat pasukan tersebut, bukan karena heran dengan jumlah dan kekuatan mereka yang sangat besar, tapi karena pasukan tersebut adalah pasukannya sendiri. Tidak hanya itu saja, seluruh penduduk kedua dunia dewa juga ada di sana, termasuk pasukan Kekaisaran Dewa dan seluruh anggota keluarganya. Ziran, kau benar-benar iblis. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Tanya Xiao Lang, setiap kata-katanya mengandung amarah yang sangat besar. Hahaha, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka, aku hanya ingin kau menghadapi mereka semua, jawab Ziran. Ziran, lepaskan mereka semua, mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ujar Xiao Lang. Tentu saja ada, Xiao Lang. Mereka semua adalah orang-orang yang kau sayangi. Jadi, sudah sewajarnya kalau mereka berhubungan dengan masalah ini, jawab Ziran. Sekarang, silahkan pilih. Siapa yang ingin kau hadapi lebih dulu? Jika pilihanmu salah,
Aku akan membunuh mereka satu persatu, lanjutnya. Iblis sialan. Lepaskan mereka, ujar Xiaolang. Aku tidak main-main, Xiaolang. Pilih sekarang atau mereka akan mati, sahut Ziran. Xiaolang membisu, ia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan semua orang tanpa menyakiti mereka sedikitpun. Tapi di sisi lain, Ziran malah memintanya untuk bertarung dengan mereka. Semua. Jika ia memilih, maka sama saja dengan ia akan menyakiti mereka dengan tangannya sendiri. Tapi kalau ia menolak, mereka semua akan dibunuh oleh Ziran. Bagaimana, Xiaolang? Apa kau sudah menentukan pilihan? Tanya Ziran. Atau kau mau aku yang membantumu untuk memilih? Tapi, yang akan aku pilih bukan untuk melawanmu, melainkan untuk mati lebih dulu, lanjutnya. Ziran, jangan melakukan hal keji, sahut Xiaolang. Kalau begitu, aku akan memilih dari yang paling kecil, Ziran mengabaikan perkataan Xiaolang. Kemudian, ia menghampiri Luoli yang masih menggendong Lingling. Ziran, hentikan, ujar Xiaolang. Pada saat yang bersamaan, aura yang sangat dahsyat tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Seketika itu juga, seluruh benua bintang bergetar karena dahsyatnya kekuatan aura tersebut. Bahkan, tekanan intimidasi yang berasal dari aura itu juga mampu menindas Xiaolang dan Ziran. Padahal, mereka sudah menggunakan kekuatannya untuk menahan tekanan aura tersebut, tapi masih belum bisa menahan tekanan intimidasi yang berasal dari aura tersebut. Aura macam apa ini? Kenapa bisa sangat kuat? Gumam Xiaolang. Tidak lama kemudian, muncul sosok anak kecil tidak jauh dari mereka berdua. Saat melihat anak kecil tersebut, Xiaolang langsung mengerutkan alisnya. Karena, ia mengetahui siapa anak kecil tersebut, yang tidak lain adalah penguasa alam roh. Ternyata penguasa alam roh, aku tidak menyangka kalau dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ucap Xiaolang dalam hatinya. Jingxe, apa yang kau inginkan? Tanya Ziran pada penguasa alam roh. Kau, siapa? Kenapa bisa tahu namaku? Penguasa alam roh memandangi Ziran dari atas sampai ke bawah, ia terlihat bingung karena tidak tahu siapa pria tua yang menyebut namanya itu. Karena benar-benar tidak tahu siapa pria tua itu, penguasa alam roh kemudian menghampiri Xiaolang. Xiaolang, aku datang ke sini untuk membantumu. Jadi, siapa di antara mereka yang bernama Ziran? Tanya Jingxe, sambil menunjukkan jarinya ke arah 5 raja hewan suci. Xiaolang hanya bisa menghela napas panjang mendengar perkataan penguasa alam roh. Dia seorang penguasa yang memiliki kekuatan dahsyat, tapi kenapa sikapnya seperti ini? Tanya Xiaolang dalam hatinya. Yang mulia, mereka bukan Ziran, tapi dia, jawab Xiaolang. Jingxe mengikuti arah yang ditunjuk oleh Xiaolang. Kemudian, ia tiba-tiba saja tertawa. Hahaha, apa kau bercanda? Kakek tua ini tidak mungkin Ziran, Ziran yang aku kenal masih bocah seumuran denganmu, ucap Jingxe. Di sisi lain, wajah Ziran nampak memerah karena menahan amarah. Ia benar-benar tidak menyangka kalau akan mendapatkan penghinaan dari Jingxe, penguasa alam roh. Meski begitu, ia tidak bisa melakukan apapun selain diam dan menerima penghinaan tersebut. Karena, ia tidak mungkin bisa menghadapi Jingxe. Maaf, Yang Mulia. Tapi, dia adalah Ziran, ucap Xiaolang. Benarkah? Padahal ribuan tahun yang lalu dia masih bocah sama sepertimu, jawab Jingxe.
Chapter 137. Xiaolang vs Ziran I. Jingxie, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ziran. Ia benar-benar kesal dengan kemunculan Jingxie yang tidak diundang. Ziran, perbuatanmu sudah sangat keterlaluan. Jadi, aku terpaksa turun tangan untuk menghentikan perbuatanmu ini, jawab Jingxie. Setelah itu, Jingxie menjentikkan jari tangannya. Saat itu juga, pengaruh Ziran langsung menghilang dan semua orang mendapatkan kesadarannya lagi. Jika kau ingin menjadi penguasa, buktikan dengan kekuatanmu sendiri, ucap Jingxie. Lalu, menjentikkan tangannya sekali lagi. Kemudian, Ziran dan Xiaolang menghilang dari sana. Di tempat lain, setelah menghilang dari benua bintang, Ziran dan Xiaolang muncul lagi di suatu tempat yang mirip dengan dunia kegelapan. Meski begitu, mereka berdua mengetahui kalau tempat tersebut bukanlah dunia kegelapan, melainkan dimensi lain yang telah diciptakan oleh Jingxie. Ziran sangat kesal dengan perbuatan Jingxie yang telah menghancurkan rencananya. Kemudian, ia mencoba membuka gerbang dimensi, agar bisa keluar dari tempat tersebut. Namun tidak bisa, bahkan ia mencobanya berulang-ulang, tapi hasilnya tetap sama saja. Yang artinya, dia tidak akan pernah bisa keluar dari sana, kecuali Jingxie sendiri yang mengeluarkannya, begitu juga dengan Xiaolang. Jingxie, suatu saat nanti, aku pasti akan membunuhmu, ucap Ziran. Itu pun kalau kau bisa selamat, ujar Xiaolang yang tiba-tiba muncul di depan Ziran. Lalu, menyerangnya dengan Dragon Spear. Duar. Ziran terlempar karena hantaman Dragon Spear dan menghantam tanah dengan keras, sehingga menyebabkan ledakan yang cukup besar. Di saat yang bersamaan, Xiaolang juga menciptakan ratusan tombak yin dan yang, lalu melemparnya ke arah Ziran yang masih tergeletak di tanah. Duar. Duar. Ledakan-ledakan besar kembali terjadi ketika ratusan tombak tersebut menghantam Ziran. Namun, serangan itu masih berhasil ditahan oleh Ziran, karena sesaat sebelum ratusan tombak tersebut mengenainya, ia telah lebih dulu menciptakan perisai energi untuk melindungi dirinya. Hahaha, kau terlalu meremehkan aku, bocah. Ujar Ziran, kemudian menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, Ziran telah muncul di hadapan Xiaolang. Lalu, ia melayangkan tinjunya ke wajah Xiaolang. Namun, serangannya berhasil ditahan oleh Xiaolang dengan menggunakan Dragon Spear. Meski begitu, Xiaolang tiba-tiba saja terlempar sangat jauh, karena wajahnya seperti dihantam oleh sesuatu yang sangat kuat. Apa itu tadi? Gumam Xiaolang. Hahaha, ada apa Xiaolang? Kenapa kau terlihat bingung seperti itu? Tanya Ziran. Jika kau bertanya padaku, maka dengan senang hati akan aku jelaskan apa itu tadi, ucap Ziran. Teruslah bermimpi, aku tidak akan menanyakan apapun lagi padamu, ujar Xiaolang, lalu melesat terbang ke arah Ziran. Sedetik kemudian, Xiaolang telah berada tepat di hadapan Ziran. Namun, saat ia hendak menyerangnya, sesuatu yang tidak terlihat tiba-tiba saja menghantam tubuhnya, sehingga membuat Xiaolang terlempar sekali lagi. Tidak. Hanya itu saja, sesuatu yang tidak terlihat itu terus menyerangnya tanpa henti. Karena tidak bisa melihat apa yang menyerangnya, Xiaolang kemudian menggunakan teknik mata bintang. Namun, ia juga tidak melihat apapun di sekitarnya, tidak ada energi, wujud, dan juga aura yang bisa ia lihat atau ia rasakan, seolah-olah memang tidak ada yang menyerangnya sejak awal. Tapi anehnya,
Xiao Lang bisa merasakan setiap serangan yang mengenai armor yang ia kenakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini ilusi? Tidak, ini jelas bukan ilusi. Karena, tidak ada lagi ilusi yang mempan padaku. Tapi, apa? Gumam Xiao Lang. Tidak, aku harus tenang, jika aku tidak bisa melihatnya, maka aku harus bisa merasakannya. Serangan ini sama saja seperti bertarung dengan mata tertutup, aku tidak harus melihat siapa yang menyerang, tapi aku harus merasakan arah datangnya serangan, ucap Xiao Lang dalam hatinya. Xiao Lang menghela napas panjang, lalu menutup kedua matanya perlahan. Kini, ia tidak bisa lagi menggunakan penglihatannya, meski begitu, ia masih bisa menggunakan inderanya yang lain, dan yang paling penting, ia harus meningkatkan instingnya. Di saat yang bersamaan, sebuah serangan datang dari arah sampingnya. Lalu, Xiao Lang mundur satu langkah untuk menghindari serangan tersebut. Setelah itu, Xiao Lang memutar Dragon Spear dengan sangat cepat untuk menahan setiap serangan yang datang dari arah depan. Kemudian, ia sedikit membungkuk untuk menghindari serangan yang datang dari arah belakang. Awalnya, Xiao Lang masih belum terbiasa dengan cara bertarungnya sekarang. Bahkan serangan misterius itu masih bisa mengenainya. Namun, seiring berjalannya waktu, Xiao Lang berhasil menguasai pertarungan dan tidak ada lagi serangan yang mengenainya. Aku benci mengakui hal ini, tapi dia memang bocah yang hebat. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan lagi, gumam Ziran. Lalu, ia melesat ke arah Xiao Lang. Xiao Lang membuka matanya lagi saat merasakan bahaya yang datang mendekatinya. Lalu, dengan menggunakan Dragon Spear, ia berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Ziran. Di saat yang bersamaan, Xiao Lang juga menciptakan ratusan tombak yin dan yang di sekelilingnya. Kemudian, ratusan tombak tersebut melesat ke arah Ziran. Akan tetapi, ratusan tombak tersebut justru terhenti saat hampir menyentuh Ziran. Sama seperti sebelumnya, ada sesuatu tidak terlihat yang sedang melindungi Ziran. Namun, Xiao Lang masih belum bisa mengetahui apa itu, ia juga tidak bisa merasakan keberadaannya. Tapi, saat melihat ke arah Ziran, Xiao Lang melihat rambut Ziran yang bergerak karena tertiup oleh angin. Angin? Apa jangan-jangan yang menyerangku adalah angin? Tapi, bagaimana bisa? Ucap Xiao Lang dalam hatinya. Setiap kultivator tentu bisa menggunakan berbagai macam elemen di setiap jurus yang mereka kuasai. Namun, saat menggunakan kekuatan elemen untuk menyerang, pasti akan ada energi spiritual yang dirasakan. Tapi, yang baru saja terjadi pada Xiao Lang jelas sangat berbeda dari hal itu. Karena, ia tidak hanya tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Tapi, ia juga tidak bisa merasakan energi ataupun auranya. Hahaha. Sepertinya kau sudah mengerti sekarang. Tapi, itu tidak ada gunanya lagi, karena aku akan segera melenyapkanmu, bocah sialan. Ujar Ziran. Pertarungan sengit kembali terjadi antara Xiao Lang dan Ziran. Meski Xiao Lang masih belum mengerti dengan kekuatan apa yang digunakan Ziran untuk menyerangnya. Tapi, Xiao Lang hanya bisa memikirkan satu hal, yaitu, Ziran menyerangnya dengan menggunakan angin. Lalu, alasan kenapa Ziran bisa melakukan hal itu, ia sudah tidak peduli lagi. Duar. Boom. Ledakan besar terus terjadi mengiringi pertarungan mereka berdua, kehancuran mulai terjadi di mana-mana akibat benturan kekuatan mereka yang sangat dahsyat,
jika mereka bertarung di benua bintang atau dunia dewa. Maka, sudah bisa dipastikan kalau akan banyak kehancuran yang terjadi. Setidaknya, dampak dari pertarungan mereka mungkin bisa menghancurkan satu bagian dari benua bintang. Chapter 138 Xiao Lang vs Ziran, 2. Waktu berlalu dengan cepat. Pertarungan hidup dan mati antara Ziran dan Xiao Lang juga masih terus berlanjut. Ambisi Ziran untuk menjadi satu-satunya penguasa di alam semesta, membuatnya melupakan semua kebaikan yang pernah ia lakukan selama ini. Sosoknya sekarang tidak lebih seperti iblis yang tamak akan kekuasaan. Sedangkan Xiao Lang lah sebenarnya tidak terlalu mementingkan kekuasaan. Bahkan, ia juga tidak tergiur dengan tahta penguasa semesta seperti yang diinginkan oleh Ziran. Selain itu, pertarungannya kali ini, bukanlah pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan, melainkan pertarungan untuk membela keluarga serta orang-orang yang ia sayangi. Di sisi lain, Jingxie sedang berdiri sambil menyaksikan pertarungan antara Xiao Lang dan Ziran. Di sebelahnya, berdiri sosok yang sangat luar biasa dan memiliki aura yang sangat agung. Dia adalah Sang Mahadewa, dewa dari segala dewa di dunia kultivator dan merupakan keberadaan tertinggi di dunia kultivator. Kali ini, ia sengaja muncul hanya untuk menyaksikan pertarungan terbesar yang pernah ada. Dua penguasa dengan dua tujuan yang berbeda. Menurutmu, siapa yang akan menang? Tanya Jingxie. Pemenangnya akan ditentukan oleh mereka sendiri. Aku sendiri tidak tahu dan tidak akan ikut campur dalam duel ini, jawab Sang Mahadewa. Jingxie menghela napas. Semua ini salahmu, jika kau tidak menciptakan banyak penguasa, pasti hal ini tidak akan terjadi, ucap Jingxie. Yang kau katakan memang benar. Tapi, seandainya aku tidak melakukan hal ini, keseimbangan alam semesta akan tetap goyah. Jadi, untuk mengembalikan keseimbangan itu, memang diperlukan kehancuran dan pengorbanan yang besar, jawab Sang Mahadewa. Mendengar perkataanmu barusan, aku bisa menebak kalau kau akan melakukan sesuatu lagi, sahut Jingxie. Jangan salah paham, aku tidak akan melakukan apapun lagi. Karena, mulai sekarang, salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin yang baru, ujar Sang Mahadewa. Sementara itu, pertarungan antara Xiao Lang dan Ziran masih tetap berlanjut. Kekuatan mereka berdua benar-benar sangat seimbang. Padahal, Xiao Lang sudah menggunakan kekuatan bintang selama bertarung dengan Ziran. Tapi, Ziran masih bisa mengimbanginya. Bahkan, kekuatannya benar-benar setara dengan kekuatan bintang milik Xiao Lang. Meski begitu, Xiao Lang sudah tidak heran ataupun kaget lagi, karena sejak awal, ia sudah bisa menebak kalau kekuatan Ziran memang sangat luar biasa. Sebab, sangat mustahil bagi seorang penguasa seperti Ziran tidak memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan bintang. Selain itu, jika ia memang tidak memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan bintang, pastinya, ia tidak akan berani menantang dan mengganggu Xiao Lang. Duar. Ledakan dahsyat kembali menggema saat serangan Xiao Lang beradu dengan serangan Ziran. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan arena sekiranya, tapi juga berhasil menggetarkan seluruh dimensi tersebut. Daratan yang semula datar dan rata, sekarang telah dipenuhi oleh kawah-kawah raksasa yang tercipta karena dampak dari serangan Xiao Lang dan Ziran. Meski begitu, mereka berdua masih baik-baik saja dan hanya mendapatkan luka-luka ringan di sekujur tubuhnya. Duar. Ledakan yang jauh lebih dahsyat terjadi ketika serangan mereka kembali beradu.
Namun, dampak dari serangan mereka kali ini benar-benar sangat besar. Selain itu, serangan mereka tidak hanya berdampak pada arena sekitar tempat tersebut, tapi juga berdampak pada mereka berdua. Sebab, mereka berdua terlempar dan terluka cukup parah karena ledakan energi yang tercipta. Bahkan, perisai yang merek ciptakan tidak mampu menahan ledakan energi yang sangat dahsyat tersebut. Sial. Aku tidak menyangka kalau dampaknya akan separah ini, gumam Ziran. Kemudian mencoba untuk berdiri. Ziran, kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Bahkan, Dragon Armor tidak mampu menahan serangannya, ucap Xiao Lang dalam hatinya. Di tempat lain, Jingxie mengerutkan alisnya ketika melihat dampak yang tercipta karena serangan Xiao Lang dan Ziran. Meski ia sudah menciptakan dimensi khusus untuk pertarungan mereka berdua, tapi kekuatan mereka berdua hampir saja menghancurkan dimensi yang ia ciptakan itu. Bahkan, ia harus menggunakan kekuatannya lagi untuk memperkecil dampak serangan tersebut. Jika tidak, maka dimensi yang ia ciptakan akan benar-benar hancur. Kekuatan mereka benar-benar dahsyat. Jika mereka bertarung di benua bintang, pasti akan terjadi kehancuran yang sangat besar, ucap Jingxie. Tentu saja, karena kekuatan yang aku berikan kepada mereka berdua, bukanlah kekuatan biasa, melainkan kekuatan yang sangat dahsyat dan tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain, sahut Sang Mahadewa. Jika saja Ziran tidak rakus akan kekuasaan, mereka berdua pasti akan menjadi penguasa yang sangat luar biasa dan tidak terkalahkan. Tapi sayangnya, Ziran terlalu rakus dan tidak mau berbagi, lanjutnya. Kalau begitu, kenapa tidak kau hentikan saja mereka? Ucap Jingxie. Tidak, aku tidak bisa menghentikan apa yang telah mereka mulai. Jika mereka ingin berhenti, maka mereka harus menghentikannya sendiri. Jika tidak, salah satu dari mereka harus ada yang mati, jawab Sang Mahadewa. Kalau kau tidak mau, biar aku saja, ujar Jingxie. Jangan melakukan hal bodoh. Biarkan saja mereka bertarung, setidaknya, jika salah satu dari mereka kalah, mereka akan kalah dengan rasa bangga, sahut Sang Mahadewa. Jingxie menghela napas. Baiklah, kalau begitu, bantu aku memperkuat dimensi ini. Jika tidak, mereka akan benar-benar menghancurkannya, ucapannya. Di benua bintang, semua orang yang telah sadar dari pengaruh Ziran nampak sedang kebingungan karena tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka. Meski begitu, mereka semua tahu kalau saat ini, Xiao Lang sedang berjuang dalam pertarungan yang sangat besar. Karena saat ini, perasaan mereka semua seolah terhubung dengan Xiao Lang. Jadi, mereka bisa merasakan apa yang sedang Xiao Lang rasakan sekarang. Chapter 139. Xiao Lang vs Ziran. 3. Di dimensi ciptaan Jingxie. Xiao Lang, aku akui kalau kau memang hebat. Bahkan, aku tidak yakin apakah bisa menyalahkanmu seorang diri atau tidak. Tapi, demi menyalahkanmu, aku akan melakukan apapun meskipun dengan cara licik, ucap Ziran. Kemudian, Ziran mengangkat kedua tangannya ke atas. Lalu, dari telapak tangannya muncul lingkaran sihir berwarna emas. Di saat yang bersamaan, lingkaran sihir dengan ukuran yang jauh lebih besar juga muncul di atasnya. Tidak lama kemudian, dari lingkaran sihir tersebut muncul satu pasukan dengan jumlah dan kekuatan yang sangat besar. Masing-masing prajurit dari pasukan itu, memiliki kekuatan yang jauh melebihi Rana Immortal God. Tidak hanya itu saja,
mereka juga dilengkapi dengan armor dan senjata yang sangat kuat. Sehingga, mereka tidak hanya kuat dari segi kekuatan saja, tapi juga kuat dari segi pertahanan. Selain itu, masing-masing dari prajurit tersebut juga mampu mengendalikan kekuatan elemen sama seperti Ziran. Ziran, ambisimu benar-benar telah mengubah dirimu sendiri. Tapi, jika kau ingin berperang, maka akan aku layani, jawab Xiao Lang. Kemudian, ia memanggil pasukan bintang yang memiliki kekuatan dan pertahanan yang tidak kalah dari pasukan Ziran. Ziran tersentak kaget, ia benar-benar tidak menyangka kalau Xiao Lang juga memiliki pasukan sepertinya. Pasukan apa itu? Kenapa aku tidak mengetahui apapun tentang mereka selama ini? Tanya Ziran dalam hatinya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Ziran telah mengawasi Xiao Lang sejak lama. Bahkan, ia hampir mengetahui semua hal tentang Xiao Lang, termasuk kekuatan dan jumlah pasukan yang ia miliki. Namun, ia benar-benar tidak mengetahui apapun tentang pasukan yang baru saja dipanggil oleh Xiao Lang. Selain itu, ia juga tidak mengetahui kalau Xiao Lang memiliki pasukan lain selain pasukan bulan sabit dan pasukan hewan suci. Tidak disangka, ternyata Sang Dewa Bintang juga memiliki pasukan tersembunyi. Tapi itu bukan masalah, karena aku akan menghabisi kalian semua. Ucap Ziran dengan tatapan sinis. Siapa yang akan kalah masih belum bisa diketahui. Hancurkan mereka. Ujar Xiao Lang. Lalu, melesat maju bersama pasukan bintang. Serang mereka. Ziran memberikan perintah pada pasukannya. Kemudian, bergerak maju bersama mereka. Setelah pertarungan yang sangat dahsyat antara mereka berdua, peperangan akhirnya pecah di tempat tersebut. Kedua pasukan saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Kehancuran yang jauh lebih besar pun terjadi di dimensi ciptaan Jingxie. Sebelumnya, pertarungan mereka berdua saja sudah hampir menghancurkan dimensi tersebut. Lalu sekarang, mereka malah berperang dengan dua pasukan yang sangat kuat. Jika bukan karena bantuan Sang Mahadewa, mungkin dimensi itu akan benar-benar hancur ketika peperangan terjadi. Di tengah lautan pasukan yang saling beradu kekuatan, Xiao Lang dan Ziran melanjutkan lagi pertarungan mereka yang sempat tertunda. Tapi kali ini, pertarungan mereka jelas berbeda dari sebelumnya. Karena, mereka tidak hanya harus menahan dan menghindari serangan satu sama lain, tapi mereka juga harus bisa menghindari serangan yang datang tidak terduga dari para pasukan, dan jika mereka lengah sedikit saja, maka, situasi akan langsung berubah total. Jika salah satu dari mereka terkena serangan para prajurit, pastinya mereka akan kehilangan konsentrasi untuk beberapa saat. Bagi orang lain, beberapa waktu selama beberapa saat itu mungkin bukan apa-apa. Tapi bagi mereka, kehilangan fokus selama beberapa detik, sudah sama seperti mereka melompat ke kandang serigala lapar, yang artinya, mereka hanya akan menyerahkan nyawanya begitu saja. Pertarungan mereka berdua, sudah berada di tahapan yang tidak bisa dijangkau lagi oleh para kultivator biasa dan juga para dewa. Selain itu, gerakan mereka juga sangat cepat dan serangan mereka benar-benar sangat luar biasa. Karena itulah, kehilangan fokus selama beberapa detik dalam pertarungan seperti itu, sama saja dengan membuat kesalahan besar yang berakibat sangat fatal untuk mereka berdua. Akan tetapi, pertarungan mereka masih tetap berlanjut. Bahkan, setiap serangan yang mengarah kepada mereka berhasil dihindari dengan sangat mudah, tanpa harus mengganggu fokus mereka pada pertarungan. Waktu terus bergulir, baik Xiao Lang ataupun Ziran,
Tidak tahu lagi sudah berapa lama mereka bertarung di dimensi tersebut. Yang jelas, mereka akan terus saling menyerang sampai ada salah satu dari mereka yang mati. Sebenarnya, Xiao Lang sudah berulang kali meyakinkan Ziran bahwa dia tidak menginginkan tahta penguasa. Jadi, mereka bisa berhenti bertarung dan berteman baik seperti sebelumnya. Namun, Ziran tidak mempercayai perkataan Xiao Lang sedikitpun. Ia juga tidak percaya kalau Xiao Lang akan memberikan tahta penguasa padanya begitu saja. Bahkan, ia tidak akan merasa puas sebelum berhasil membunuh Xiao Lang. Karena menurutnya, selama Xiao Lang masih hidup, ia pasti akan merebut tahta penguasa semesta darinya suatu saat nanti. Formasi 5 bintang. Ucap Xiao Lang. Telah menggunakan jurus yang sama seperti saat memusnahkan penguasa kegelapan. Formasi 5 elemen, Ziran tidak ingin kalah. Ia juga menciptakan jurus yang hampir sama dengan Xiao Lang. Namun, ia menggunakan kekuatan 5 elemen untuk menciptakannya. Duar. Ledakan dahsyat kembali terjadi di tempat tersebut. Kekuatan penghancur yang dihasilkan dari kedua jurus mereka benar-benar sangat dahsyat. Bahkan, tidak sedikit prajurit yang tewas akibat terkena dampak serangan mereka berdua. Selain itu, serangan mereka kali ini juga memberikan dampak yang besar bagi mereka berdua. Kekuatan kami benar-benar seimbang. Bahkan, aku tidak punya celah untuk menyerang Ziran, gumam Xiao Lang. Xiao Lang menatap Ziran yang sedang berusaha untuk bangkit. Karena sebelumnya, mereka sama-sama terlempar akibat gelombang kejut yang berasal dari ledakan. Kemudian, ia teringat dengan sesuatu yang pernah dikatakan oleh gurunya. Kekuatan api jiwa, ucap Xiao Lang. Benar juga, sejak awal pertarungan, aku belum pernah menggunakan kekuatan ini, lanjutnya. Xiao Lang menghela napas panjang. Lalu, ia menyimpan Dragon Spear ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Xiao Lang melepaskan aura kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya, tubuh Xiao Lang seperti diselimuti oleh cahaya emas karena menggunakan kekuatan bintang. Kali ini, tubuhnya seperti diselimuti oleh api berwarna putih. Di sisi lain, Ziran tersenyum sinis ketika melihat tubuh Xiao Lang diselimuti oleh api berwarna putih. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Xiao Lang akan menggunakan kekuatan api jiwa untuk melawannya. Dasar bodoh, dengan kekuatan bintang saja kau tidak bisa melenyapkan aku. Lalu, apa yang membuatmu berpikir kalau kekuatan lemah ini bisa mengalahkan aku? Ujar Ziran. Kekuatan api jiwa memang lebih lemah bila dibandingkan dengan kekuatan bintang. Tapi, jika kekuatan api jiwa digabungkan dengan kekuatan bintang, maka, kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Bahkan, gabungan dari kedua kekuatan itu akan jauh lebih besar daripada kekuatan bintang yang telah mencapai tahap sempurna. Chapter 140. Anugerah Sang Mahadewa N. Xiao Lang tidak menghiraukan perkataan Ziran, ia hanya fokus menggabungkan dua kekuatan besar yang ada dalam dirinya. Selama ini, kekuatan api jiwa telah lama bersemayam dalam tubuhnya, tapi tidak pernah ia gunakan, jadi sedikit sulit bagi Xiao Lang untuk menyesuaikan kekuatan tersebut dengan kekuatan bintang. Meskipun begitu, ia tidak akan pernah menyerah begitu saja, karena hanya itu satu-satunya cara yang belum ia gunakan untuk melawan Ziran. Bisa atau tidaknya dia mengalahkan Ziran nantinya, ia sudah tidak mementingkan hal itu lagi, karena sekarang, ia hanya ingin menggabungkan dua kekuatan itu agar bisa menghadapi Ziran. Kalaupun dua kekuatan itu masih tidak bisa membuatnya menang dalam pertarungan, maka,
Ia akan tetap berusaha dengan segenap kemampuannya, meskipun yang menjadi taruhannya adalah nyawanya sendiri. Xiao Lang, sepertinya kau benar-benar meremehkan aku. Bahkan, kau tidak menghiraukan perkataanku sedikitpun. Tapi, itu bukan urusanku lagi, karena sekarang, aku hanya ingin membunuhmu, ucap Ziran. Setelah itu, Ziran menciptakan beberapa bola energi dari berbagai macam kekuatan elemen yang ada di alam semesta. Lalu, setelah energi yang terkumpul cukup banyak, ia langsung melemparkan bola-bola energi tersebut ke arah Xiao Lang. Duar. Ledakan yang sangat dahsyat kembali terjadi saat bola-bola energi tersebut menghantam Xiao Lang. Sama seperti sebelumnya, kekuatan penghancur dari serangan Ziran benar-benar sangat dahsyat. Jika saja yang menghadapi serangan itu bukan Xiao Lang, mungkin orang itu akan langsung musnah karenanya. Karena, kekuatan penghancur yang tercipta dari serangan itu tidak akan mampu dihadang oleh kekuatan biasa. Meski serangannya berhasil mengenai Xiao Lang secara langsung. Namun, Ziran masih belum mengetahui apa yang terjadi. Karena, pandangannya terhalangi oleh debu serta kabut asap yang tercipta dari ledakan tersebut. Tapi tidak lama kemudian, ekspresi wajah Ziran tiba-tiba saja berubah, karena ia masih bisa merasakan keberadaan Xiao Lang di sana, yang menandakan bahwa Xiao Lang masih baik-baik saja. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menahan seranganku di saat seperti itu? Gumam Ziran. Sesaat sebelum serangan Ziran mengenainya, Xiao Lang berhasil menggabungkan kekuatan api jiwa dan kekuatan bintang. Energi yang tercipta dari gabungan dua kekuatan tersebut sangatlah besar. Bahkan, energi tersebut berhasil melindungi dirinya dari serangan Ziran. Padahal, ia tidak sempat menciptakan perisai ataupun formasi pelindung untuk melindungi dirinya. Guru, aku telah berhasil menggabungkan dua kekuatan ini. Terima kasih atas petunjukmu, ucap Xiao Lang dalam hatinya. Xiao Lang menghela napas panjang kemudian, ia melesat terbang ke udara. Di saat yang bersamaan, Xiao Lang juga menciptakan segel tangan yang cukup rumit. Formasi bintang, kobaran api jiwa, ucapnya. Dengan dua kekuatan yang telah ia gabungkan, Xiao Lang menciptakan teratai yang mirip dengan jurus teratai semesta. Namun, yang membedakannya adalah, dalam teratai yang ia ciptakan kali ini tidak hanya ada kekuatan bintang, tapi juga ada kekuatan api jiwa. Bahkan, di dalam teratai tersebut terdapat bola api berwarna putih yang cukup besar. Di sisi lain, Ziran mengerutkan alisnya saat merasakan aura kekuatan yang berasal dari teratai ciptaan Xiao Lang. Dari segi bentuk dan ukurannya, teratai tersebut benar-benar sama dengan teratai yang sebelumnya. Namun, entah kenapa Ziran merasa kalau teratai itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan teratai sebelumnya. Selain itu, tangannya juga sedikit bergetar ketika aura kekuatan itu menerpa tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Kenapa ia bisa membuatku merasa takut? Tanya Ziran dalam hatinya. Meski ada sedikit rasa takut dan khawatir dalam dirinya. Namun, Ziran masih mencoba untuk tetap terlihat tenang dan santai. Karena, ia tidak ingin Xiao Lang tahu kalau ia sedang merasa takut dengan kekuatannya yang sekarang. Setelah itu, Ziran mengumpulkan seluruh energinya yang tersisa. Kemudian, ia menciptakan bola energi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, bola energi yang ia ciptakan kali ini terdiri dari gabungan kekuatan berbagai macam elemen. Xiao Lang, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Ujar Ziran,
lalu melemparkan bola energi tersebut ke arah Xiao Lang, dan di saat yang bersamaan, Xiao Lang juga melemparkan teratai yang ia ciptakan ke arah Ziran. DHUAARRRRRR. Ledakan yang benar-benar sangat dahsyat terjadi saat dua kekuatan itu beradu. Bersamaan dengan itu, ledakan energi yang sangat dahsyat juga tercipta dan menghancurkan apapun yang ada di sana. Bahkan, dua pasukan yang sedang berperang juga tidak lepas dari kemusnahan yang diciptakan oleh ledakan energi tersebut. Selain itu, Ziran dan Xiao Lang juga terkena dampak dari serangan tersebut. Setelah ledakan dahsyat itu berlalu, Xiao Lang memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Sepertinya akun sudah mencapai batas, ucapnya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ia miliki sekarang, Xiao Lang mencoba untuk bangkit dan berdiri lagi. Meski agak sedikit sulit karena seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, namun ia akhirnya berhasil berdiri. Tapi, tepat di saat ia hendak melangkahkan kakinya, Dragon Armor yang telah melindungi tubuhnya selama pertarungan, tiba-tiba saja retak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Lalu, setiap kepingannya berubah menjadi serpihan cahaya dan menghilang dari pandangan Xiao Lang. Xiao Lang tidak menghiraukan hal itu, ia melanjutkan langkah kakinya untuk menemukan Ziran. Namun, sepanjang matanya memandang, ia tidak menemukan siapapun kecuali tempat kosong. Bahkan, kedua pasukan yang sebelumnya berperang juga telah menghilang dari sana. Apa Ziran berhasil selamat? Tanya Xiao Lang dalam hatinya. Kalau dia selamat, berarti aku masih harus bertarung dengan sisa-sisa kekuatanku sekarang, Xiao Lang bergumam pelan sambil terus melangkahkan kakinya. Dari kejauhan, Xiao Lang mendengar suara batuk seseorang. Lalu, ia menghampiri suara tersebut, dan ternyata, dia adalah Ziran yang sedang terkapar di tanah. Namun, keadaannya tidak sama seperti Xiao Lang yang masih bisa berdiri dan berjalan. Karena, bagian bawah tubuh Ziran telah hancur karena serangan sebelumnya. Ternyata Akumi memang tidak bisa mengalahkanmu, Xiao Lang, Ziran mencoba untuk bicara meskipun suaranya terbata-bata. Ziran, kalau saja kau mau mendengar perkataanku sebelumnya, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Kita pasti akan berteman baik dan kau, pasti akan menjadi satu-satunya penguasa, ucap Xiao Lang. Kenapa? Sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak menginginkan kekuasaan. Kenapa kau tidak mempercayai perkataanku? Xiao Lang, maafkan aku. Ziran meminta maaf dengan setulus hatinya pada Xiao Lang. Setelah itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Aku sudah memaafkanmu, Ziran. Aku juga minta maaf, karena tidak bisa menolongmu, jawab Xiao Lang. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang dimensi terbuka di hadapan Xiao Lang. Lalu, dari dalam gerbang tersebut keluar dua sosok dengan aura yang sangat agung. Xiao Lang mengangkat wajahnya dan menatap kedua sosok tersebut. Ia mengenali salah satu dari sosok itu, yang tidak lain adalah Jing She. Tapi, ia tidak tahu siapa sosok yang lainnya. Xiao Lang, bagaimana keadaanmu? Tanya Jing She. Seperti yang Anda lihat, aku tidak baik-baik saja, jawab Xiao Lang. Xiao Lang, aku adalah Sang Mahadewa, yang telah memberikan kekuatan bintang kepadamu, begitu juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ziran. Aku senang, karena kau tidak berakhir sama seperti Ziran. Karena kalau tidak, alam semesta ini benar-benar akan hancur, ucap Sang Mahadewa. Hormat hamba, yang mulia, ucap Xiao Lang,
ia mencoba untuk berlutut, tapi dihentikan oleh Sang Mahadewa. Yang mulia, apa aku boleh menanyakan sesuatu? Ucap Xiaolang. Silahkan, jawab Sang Mahadewa. Anda adalah sosok agung yang merupakan pemimpin seluruh bangsa di alam semesta ini. Anda jugalah yang telah memberikan kami anugerah kekuatan. Aku merasa sangat beruntung karena bisa melihat sosok Anda. Tapi, kenapa Anda membiarkan hal ini terjadi? Bukankah Anda memiliki kekuatan untuk menghentikannya? Tanya Xiaolang. Yang kau katakan memang benar, Xiaolang. Aku adalah sosok yang memberikan kalian kekuatan. Tapi, aku tidak bisa menghentikan apa yang ingin kalian lakukan. Karena, apa yang kalian lakukan berdasarkan dengan hati kalian masing-masing. Jika hati kalian ingin berbuat baik, maka kalian akan berbuat baik, begitu juga sebaliknya. Meski aku bisa menghentikan kekacauan ini dengan mudah. Tapi, apakah hati kalian akan menerima hal itu? Contohnya saja Ziran. Apakah kau yakin kalau dia akan benar-benar berubah? Meski aku melarangnya dan menjadikannya sebagai penguasa, apakah kau yakin kalau dia akan membiarkanmu hidup? Jadi, jawaban untuk pertanyaanmu itu adalah, tergantung pada hati kalian masing-masing. Lagi pula, apa yang telah terjadi sudah ditakdirkan dan tidak bisa dirubah. Kalaupun bisa dirubah, pasti akan muncul Ziran lainnya yang ingin menguasai alam semesta dengan niat yang tidak baik, jawab Sang Mahadewa. Xiaolang terdiam sambil memikirkan perkataan Sang Mahadewa. Memang tidak bisa dipungkiri kalau yang ia katakan sangatlah benar. Bahkan, jika ia berada di posisi Ziran, mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ziran. Sejak awal, ia memang memiliki tujuan yang baik untuk menjadi kultivator, yaitu ingin menciptakan kedamaian. Tapi, untuk mewujudkan hal itu, pastilah banyak nyawa yang harus dikorbankan, misalnya saja seperti Ziran. Selain itu, ia sendiri juga tidak mengetahui apa alasan Ziran melakukan semua ini. Bisa jadi, ia memiliki tujuan yang buruk, atau bahkan, Ziran juga memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, yaitu ingin menciptakan kedamaian. Berdasarkan dengan sifat Ziran selama ini, Xiaolang sangat yakin kalau Ziran memiliki tujuan yang baik. Hanya saja, ia menggunakan cara yang salah untuk menggapai tujuannya itu. Xiaolang, dengan kekuasaanku sebagai dewa tertinggi dan penguasa semua kehidupan, aku menganugerahkan tahta penguasa semesta kepadamu. Lalu, orang-orang yang mengikutimu juga aku anugerahkan sebagai dewa yang baru. Jaga dan lindungilah alam semesta ini dari kekacauan dan kehancuran, ucap Sang Mahadewa. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Xiaolang. Berakhirnya cerita bertemu dengan Sang Mahadewa ini, maka tamatlah cerita ini. Semoga para pembaca tidak kecewa, dan akan disajikan cerita yang lebih serius dan mendebarkan. Let's go writing.